Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang rohan, hanya berkaitan dengan pengertian dalil dan rukun-rukunnya. Kemudian sisanya kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Dan kemudian kalau ada sisa waktu silakan gunakan untuk murojaah kembali materi-materi yang akan diujikan. Ar-rahnu, rohan adalah secara bahasa artinya gadai ya, gadai. Kemudian secara istilah bagaimana artinya? Bahwa ja'lu 'ainin maliyatin wasiqatan bidainin liwastawfa minha aw min samaniha idza ta'addara al-wafa, yaitu rohan adalah ja'lu 'ainin maliyatin, menjadikan zat suatu harta, jadi benda dari suatu harta itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai wasiqatan bidainin, sebagai penguat atau jaminan hutang. Diustaufa minha atau min samaniha, agar si pemberi hutang bisa melunasi hutang yang berhutang dengan barang ini yang dia jadikan gadai atau dari harga dari barang tersebut, samaniha, harga dari barang tersebut. Idza ta'addara al-wafa, ketika si penghutang berudzur, tidak bisa wafa, melunasi hutang yang dia punya. Jadi menjadikan barang, suatu harta, suatu barang sebagai jaminan hutang, bahwasanya dia akan melunasi hutangnya. Namun ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya, maka barang tersebut digunakan untuk apa? Melunasi hutangnya, atau nilai dari barang tersebut, harga dari barang tersebut, harga penjualan dari barang tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang orang pemberi, hutang-hutang orang yang berhutang. Contohnya misalnya A memberikan hutang kepada si B, jadi B berhutang kepada si A, dan A akhirnya memberikan hutang berapa? 1 juta misalnya. Kemudian sebagai jaminan, karena A minta jaminan, saya minta jaminan bahwasanya kau bisa melunasi hutangmu selama mungkin 1 bulan, janjinya 1 bulan. Nah, kemudian si B menyerahkan apa? Misalnya menyerahkan HP-nya sebagai jaminan. Nah, kemudian setelah berlalunya waktu 1 bulan, ternyata si B tidak bisa melunasi hutangnya, maka HP tadi yang digadaikan oleh B kepada si A, maka HP-nya tersebut berhak A miliki, atau HP-nya tersebut dijual dulu. Dijual berapa lakunya, misalnya laku 1,5 juta misalnya, maka 1 jutanya oleh A diambil untuk melunasi hutangnya si B, sisanya yaitu 500.000 diberikan kepada si B, dikembalikan kepada pemilik barang. Nah, itu kalau harganya lebih. Tapi kalau harganya kurang bagaimana? Misalnya hanya laku 500.000 HP-nya, HP jelek 500.000, maka ya 500.000 tersebut dimiliki oleh si A, sisanya masih ada kurang 500.000 harus dibayarkan oleh si B, masih kurang 500.000. Maksudnya seperti itu. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqmudah. Ini berkaitan dengan masalah utang piutang, yaitu ketika kalian berhutang kemudian dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seseorang sebagai saksi, sebagai penulis yang menuliskan akad yang terjadi antara dia dengan orang lain,
maka farihanum makbulah, dia bisa menggadaikan barang yang dia miliki. Nah, kemudian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin. Nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, yang pembayarannya nanti. Jadi Nabi berhutang kepada Yahudi tersebut, beli makanan dan membayarnya nanti, berhutang. Warahanahu dir'an min hadid. Kemudian sebagai jaminannya beliau sallallahu alaihi wasallam menyerahkan atau menggadaikan baju besi miliknya kepada Yahudi tadi. Gadai sebagai jaminan bahwasanya nanti saya bayar. Ini jaminannya. Ya. Muttafaqun alaih. Kemudian kita beralih ke rukun-rukun rohan. Ada beberapa rukun kurang lebih sama dengan jual beli. Yang pertama ada as-sighah atau cara bagaimana terjadinya akad rohan, caranya itu bagaimana. Bahya at-tariqah allati yatimmu min khilaliha wuqu'ur rahni. Nah, ini di buku nggak ada, silakan ditulis. As-sighah adalah suatu cara yang sempurna dengannya wuqu'ur rohan, terjadinya rohan. Jadi suatu cara yang dengan cara ini rohan itu menjadi sempurna. Contohnya, mislu ayyakula rohin lil murtahin rohintu laka ardi muqabilad dainil ladzi satamnahuni iyyahu. Rohin ini penggadai berkata kepada orang yang akan menerima gadai. Rohin itu penggadai, berarti dia apa? Dia yang berhutang. Murtahin itu orang yang menerima barang gadai, atau dia orang yang sebagai pemberi hutang. Rohin berkata, jadi diingat-ingat, rohin adalah apa tadi? Rohin adalah penghutang, murtahin pemberi hutang. Rohin berkata, rohin tu laka ardi, aku gadaikan tanahku ini muqabilad dain, sebagai pengganti utangku jika aku tidak bayar. Alladzi satamnahuni iyyahu, yang utang tersebut akan engkau berikan kepadaku. Jadi rohin ini berhutang kepada si murtahin, mungkin utangnya banyak, dia minta utangnya banyak, kemudian sebagai jaminan dia menggadaikan tanahnya kepada si murtahin. Tapi jika rohin tidak bisa melunasi hutangnya, maka tanah ini tadi akan jadi milik murtahin. Tentunya jikalau harga dari tanah tersebut misalnya sama dengan hutangnya si rohin. Jadi kalau kurang, maka nanti si rohin harus tetap melunasi, menambah kekurangan dari hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-aqidan, yaitu orang yang melakukan akad. Ada rohin dan ada murtahin. Rohin tadi apa tadi? Rohin adalah si penghutang, murtahin yang memberi hutang. Atau kalau dalam rohin itu yang menggadaikan, dan murtahin yang menerima gadai. Yang menggadaikan itu ya yang penghutang, sedangkan yang menerima barang gadai, murtahin, adalah yang pemberi hutang. Yang ketiga, al-marhunu ar-rohan, yaitu barang yang digadaikan. Huwa asy-syai'ul ladzi sayatimmu rahnuhu muqabil al-husul 'ala ad-dain. Al-marhun adalah sesuatu barang yang sempurna dengannya suatu gadai, muqabil al-husul 'ala ad-dain, yang sebagai pengganti untuk mendapatkan hutang. Jadi syaratnya dia bisa berhutang, ya harus ada jaminannya. Mana jaminannya? Maksudnya
Seperti itu. Yang keempat, al-marhunu bihi huwa ad-dain alladhi yahsulu 'ala ar-rahin min al-murtahin. Al-marhun adalah utangnya tersebut. Jadi yang utang yang diberikan oleh murtahin kepada rohin, berapa juta misalnya, 1 juta, 10 juta, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.